dokter spesialis jantung, sekaligus kader Partai Demokrat, Berlian Idriansyah Idris, menyatakan mundur dari Partai Demokrat karena tidak ingin mendukung Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Hal itu ia sampaikan melalui akun X atau Twitter pribadinya. Ia mengatakan, "Bismillah, dengan berat hati, saya kabarkan bahwa minggu lalu, saya menyampaikan surat pengunduran diri sebagai kader dan pengurus Partai Demokrat. Alasannya, karena saya tidak bisa mendukung Cawapres Demokrat Gibran Rakabuming Raka. Alasannya, ia merasa tidak pantas kalau nantinya mengkritik pasangan calon yang diusung Partai Demokrat sementara masih menjadi kader partai. Rasanya tidak etis kalau saya bukan hanya tidak mendukung, bahkan mengkritik paslon Demokrat, sementara saya masih berstatus sebagai kader." Berlian pun mengatakan berterima kasih atas ilmu dan persahabatan yang sudah diberikan Partai Demokrat kepada dirinya selama ini. Apalagi beberapa hari ini Gibran Rakabuming Raka kerap melakukan blunder yang sempat menjadi sorotan lantaran salah sebut asam folat menjadi asam sulfat terkait kebutuhan nutrisi ibu hamil, membuat para pembelanya sulit untuk membela Gibran. Kemarin kita diketawain kok bikin program makan siang gratis di sekolah dan susu gratis, itu padahal penting banget. Kita kalau pengen menuju Indonesia emas, otomatis kita harus nyiapin generasi emasnya. Anak-anaknya nggak boleh ada yang stunting. Kalau di Jakarta mungkin nggak ada yang stunting. Coba kalian ke Jawa, ke Solo, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, stuntingnya lumayan. Kalau Jakarta mungkin ada, tapi nggak separah yang ada di Jawa. Ya, makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi nggak? Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi nggak? Berat badannya, tinggi badannya oke nggak? Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif untuk kemajuan bangsa. Kalian optimis nggak 2045 kita menuju bisa bersaing dengan negara-negara lain? Optimis ya. Namun, Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Zita Anjani, akhirnya ikut bicara. Menurut Zita, keselio lidah adalah hal yang wajar dan bisa dimaklumi. Itu silap lidah, ya wajar saja. Mau sebut asam folat maksudnya. Memang itu bukan istilah sehari-hari, bisa dimaklumi jika ada selip lidah. Zita mengatakan dirinya sudah memiliki 3 orang anak. Ia pun berbicara berdasarkan pengalamannya ketika mengandung. "Saya juga sering kebalik-balik waktu hamil dulu. Pesan asam folat menjadi asam sulfat. Bagus setidaknya tahu asam folat itu apa. Nggak banyak bapak-bapak tahu kebutuhan gizi istri mengandung." Namun netizen tidak diam begitu saja. Ia mengatakan bahwa silap lidah yang dilakukan oleh Gibran itu terjadi 2 kali. Sementara itu, anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak menilai Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tetap melakukan kegiatan politik di area Car Free Day, Jakarta Sudirman Tamrin, meski tidak membawa alat peraga kampanye. Adapun Gibran membagikan susu kotak di area Car Free Day, Jakarta. Walaupun tanpa APK, tapi tujuannya adalah sosialisasi Pilpres. Karena itu banyak massa. Capres Anies Baswedan sendiri sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta tidak memanfaatkan itu. Menurut Gilbert, sebagai orang yang hampir 3 tahun menjabat wali kota Solo, Gibran semestinya memiliki etika dan memahami aturan yang dibuat Gubernur DKI Jakarta, yakni area Car Free Day tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik. Sepatutnya Gibran cukup datang sebagai warga yang ikut aturan Pilgub soal CFD, ikut menikmati jalan itu, bukan malah menggunakan acara untuk sosialisasi dengan membagikan susu. Di sisi lain, Gilbert tidak yakin bahwa pengawas pemilu akan menindak Gibran meski putra Presiden Jokowi itu membagikan susu di area Car Free Day, kegiatan yang selalu dilakukannya saat kampanye. Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo mengatakan, pihaknya sedang mendalami kegiatan Gibran di area CFD Sudirman Tamrin. Tujuannya untuk memastikan apakah kegiatan Gibran membagikan susu termasuk kategori kampanye atau tidak. Sebelumnya, Gibran sendiri membantah berkampanye di area Car Free di Jakarta. Ia mengaku dirinya datang tanpa alat peraga kampanye. Dirinya tidak mengajak untuk mencoblos. Gibran mengaku hanya membagikan susu di lokasi Car Free Day karena ada banyak warga di sana. Meski demikian, ia sendiri mengakui bahwa pembagian susu merupakan salah satu programnya bersama calon Presiden Prabowo Subianto. Sebagai informasi, lokasi Car Free Day di Jakarta tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik. Larangan kegiatan politik di area Car Free Day tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Area tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Namun, kritik yang dilakukan oleh PDIP kepada Gibran Rakabuming Raka terkait kampanye
kampanyenya di CFD pernah dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Namun, PDIP membantah semua itu. Sementara itu, Bawaslu DKI Jakarta menghimbau pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar tegas soal Car Free Day yang dilarang untuk kegiatan politik. Yuk siap. Tanggal KPU itu persiapannya seperti apa? Sudah disiapkan. Seperti apa? Ada konsultasi pada akademisi. Sudah. Mas, kenapa pilih bagi-bagi susu di CFD, Mas? Ya, kita pilih lokasi yang paling dekat aja dan paling banyak masalah. Kenapa susu sih Mas? Kenapa semua makanan yang bergizi kenapa harus susu? Ya, itu kan salah satu dari program kami, kan ada program makan siang gratis dan susu gratis. Nah, kenapa Mas, harus dengan di CFD Mbak? bukan nggak boleh buat politik, Mas. Iya, Mas. Kan di CFD nggak boleh berpolitik. Kan tanpa APK ini kosong, ya. Dan kita kan nggak ini apa melakukan pengajakan untuk apa coblosan atau apa kan. Himbauan itu buntut adanya kegiatan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang membagikan susu kotak gratis di area CFD. Bawaslu Jakpus menghimbau kepada PJ Gubernur DKI Jakarta agar CFD tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik, apalagi aktivitas kampanye. Yang dilakukan Gibran kemarin di CFD Jakarta itu termasuk pelanggaran nggak sih Pak? Nanti kita tentukan ya. Jadi temuan itu Mas? Ya, nanti akan ditentukan nanti. Kalau sudah gitu belum. Oh iya, alhamdulillah silakan. Kalau sudah ditentukan dengan DKI dan saya kira semua capres cawapres punya silahkan setelah masa kampanye, tapi CFD tidak digunakan untuk kegiatan politik. Kami mengingatkan pada saat itu. Dan kalau ada temuan, silakan kami pasti akan koordinasi dengan, kami akan supervisi kepada teman-teman DKI. Ya, bentuknya karena ini mungkin saja ada masalah sehingga kami harus ingatkan yang bersangkutan, Mas Gibran misalnya, untuk tidak melakukan hal demikian lagi. Sehingga kan ini masih dalam pembahasan teman-teman DKI. Tapi kami mengingatkan capres-cawapres, bukan hanya Mas Gibran, untuk tidak menggunakan CFD sebagai kegiatan politik. Ya, kembali lagi ke institusi gubernur dan institusi wali kota dan bupati. Larangan kegiatan politik di area Car Free Day itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Kegiatan Gibran membagikan susu itu tidak ada pemberitahuan kepada pihak Bawaslu. Sementara itu, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tidak mengetahui adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Heru bahkan berkelakar bahwa dirinya masih tidur ketika CFD Sudirman Tamrin berlangsung, sehingga tidak mengetahui apa saja yang terjadi di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Kemarin CFD dijadiin tempat kampanye itu antisipasinya gimana Pak buat besok-besok Pak? Iya, kan di pergubnya nggak ada. Saya nggak tahu, masih tidur. Ya. Tapi katanya biar nggak ada lagi Pak, kan nggak boleh CFD di sana. Ya ada Bawaslu, tanya sama Bawaslu. Pak, ada usulan menggunakan Wisma Atlet sebagai gudang logistik, Pak. Saat ditanya mengenai upaya pencegahan kegiatan kampanye di CFD Jakarta, Heru berujar bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu Umum. Tentu saja masyarakat dibuat geli dengan dagelan Bawaslu dengan PJ Gubernur DKI Jakarta.